Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an walhiqna bis-shalihin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan rahmat yang dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan dalam keadaan agak sejuk ditiup angin pada sore ini. Mudah-mudahan kita selalu dibukakan pintu rahmah pada kita. Amin. Yaitu pada hadis yang ke-495, halaman 192. Halaman 192, hadis yang ke-495. Bab Ghazwatil Fathi wa Hurmati Makkah. Bab penaklukan Makkah, yaitu peperangan Al-Fatah, dan keharaman atau kehormatan Makkah. Hadis ini juga masih dalam bab Al-Maghazi yang mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para pasukan, para sahabatnya. Tersebut dalam Sahih Bukhari pada hadis yang ke-4295. Hadis ini juga dicantumkan di unit teks yang ada di dalam bab haji. Ya. Tapi dasarnya, rawinya ini sama dengan yang karena babnya adalah Al-Maghazi, perang ini. Yang hadis ini diambil dari bab lain oleh penyusun kitab ini. Dan rawinya sama. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Hadis dari beliau mengatakan, haddatsana Sa'id ibnu Syurabil, haddatsana Lais anil Maqburi an Abi Syurai al-Adawi. Inilah Abi Syurai al-Adawi radhiyallahu anhu. Annahu qala li Amrin ibn Sa'id wa huwa yab'asul bu'us ila Makkah. Uzun li ayyuhal amir, uhaddisuka qawlan qama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fath, sami'tuhu uzunaya wa wa'ahu qalbi wa absartuhu aynaya hina takallama bihi innahu hamidallaha wa asna alaihi summa qala inna Makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimuha an-nasu la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir ay yasfika biha dima
wala an ya'dida biha syajara. Dari Abi Syuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata kepada Amr bin Sa'id, ya, dia membawa utusan ke Mekah. Jadi dari Rasulullah SAW datang dia kepada Amr bin Sa'id di Mekah. Uzunli, katanya, izinkanlah bagiku gubernur, akan aku ceritakan kepada engkau suatu kata yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW al-ghada pada hari kedua. Al-ghada pada hari kedua min yaumil fathi, daripada hari perang Al-Fatah itu. Aku mendengarnya, kedua sami'athu uzunaya, kedua telingaku mendengar dia kedua telingaku. Nah, itu susunan Arabnya. Surat Indonesia, kedua telingaku mendengarnya, wa wa'ahu qalbi, dan menyadari kalbuku, hatiku menyadarinya, wa absarathu aynaya, dan kedua mataku melihatnya, hina takallama bihi, ketika Rasulullah berbicara dengan dia, innahu, sesungguhnya beliau, hamidallah, memuji Allah, wa asna alaihi, dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Makkah diharamkan oleh Allah, atau diberi kehormatan oleh Allah. Walam yuharrim an-nasu, dan manusia, orang-orang penduduk Mekah tidak menghormatinya atau tidak mengharamkannya. La yahillu limri'in, tidak halal bagi seseorang, yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, ay yasbika biha damman, untuk menumpahkan di Mekah itu darah, wala an ya'didah biha syajara, dan tidak merusak atau memotong pohon-pohon. Fa inna ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, faqulu lahu inna Allah uzina li rasulih walam ya'zan lakum wa innama uzina li fiha sa'atan min nahari. Dan apa jika seseorang meminta keringanan likitali, untuk memerangi Rasulullah SAW padanya, maka katakanlah oleh kamu bagi orang itu, sesungguhnya Allah mengizinkan kepada Rasulnya, dan tidak mengizinkan bagi kamu. Dan diizinkan hanyalah wa innama uzina li fiha sa'atan min nahar, dan diizinkan kepadaku hanyalah satu saat dari siang, sesaat dari siang. Wa qad adat hurmatuhal yaum ka hurmatihal amsi, dan sungguh telah kembalilah keharaman atau kehormatan Makkah itu pada hari ini, seperti keharaman atau kehormatannya kemarin. Waliballighus syahidul ghaiba, maka hendaklah yang menyaksikan itu menyampaikan kepada yang kepada yang tidak hadir, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir nanti
akan hal tersebut. Faqila ya Abi Syuraih, maka orang bertanya kepada Abi Syuraih, "Madza qala laka Amrun?" Lalu apa jawab Amr? Qala qala Amr. Abu Syuraih menjawab qala Amrun berkata, Amr berkata, "Ana a'lamu bidzalika minka ya Aba Syuraih." Saya lebih tahu dengan demikian itu daripada engkau wahai Abu Syuraih. Innal harama la yu'idu asiyan. Ya. Sesungguhnya Al-Haram ini yaitu Makkah tidak menerima orang yang maksiat, tidak kembali kepada dia orang maksiat. Wala faran bidamin, tidak ada orang yang lari karena akan tertumpah darahnya, untuk menyelamatkan darahnya. Wala faran bi kharabatin, dan tidak ada yang lari karena suatu kejahatan di Mekah itu. Wala yunaffaru sayduha, dan tidak dihalau buruannya. Wala yukhtala khalaha, dan tidak dirusak tanaman-tamannya. Wala tahillu luqatuha illa limulshidin, dan tidak halal temuannya kecuali bagi orang yang menyelamatkan untuk dikembalikan. Faqala al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, maka Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi, berkata, illal izkhir, kecuali tanaman izkhir. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa innahu la budda minhu lil qaid wal buyuti, maka sesungguhnya dia itu mestilah, atau dia sangat diperlukan untuk bagi pemanggang tukang besi, ya. Wal buyut, dan untuk juga bahan rumah. Fasakata summa qala illal izkhira fa innahu halal. Kemudian Rasulullah mengatakan kecuali tumbuhan yang disebut izkhir, itu sesungguhnya dia boleh diambil. Ya. Jadi peristiwa yang harus dijaga ketika Rasulullah dan para pasukan kaum muslimin menaklukkan Mekah. Ya, pertama diingatkan, dikirim utusan kepada penguasa Mekah waktu itu, yaitu Amr ibn Sa'id, ya, menyampaikan bahwa tidak ada boleh pertumpahan darah di Mekah dan tidak diizinkan. Jadi Mekah itu sudah diharamkan atau sudah diberi kehormatan oleh Allah dari dulu. Tapi di zaman jahiliyah, orang-orang penduduk Mekah itu tidak memeliharanya, kehormatan Mekah itu. Tidak peduli dengan itu. Ya. Dan tetap itu berlaku di zaman jahiliyah. Mereka tidak boleh bertumpah darah berperang di Mekah. Itu sejak zaman jahiliyah. Dan juga tidak boleh merusak pohon-pohonnya. Nah, kalau ada seorang yang ingin yang minta ketentuan itu diubah, diberi keringanan, ini Nabi Muhammad dan pasukan sudah datang ke Mekah untuk untuk menaklukkan Mekah. Maka kalau ada yang mengatakan sudah diizinkan berperang, ya, di Mekah, maka kamu katakan kepada mereka, beritahu kepada mereka, tidak diizinkan kecuali kepada Rasulullah SAW. Karena ini perintah daripada Allah SWT untuk masuk ke kota Mekah. Ya.
Kalau mereka melawan, tentu akan diizinkan untuk melawannya. Tapi hanya sa'atan min nahar. Ketentuan membolehkan untuk bentrok itu hanya sesaat dari waktu siang. Ya, jadi tidak itulah kehormatan atau disebut Al-Haram di Mekah itu di Al-Haram karena memang dilarang hal-hal yang disebutkan di sini. Maka setelah terjadi dan ternyata memang penguasa Mekah itu sudah mengetahuinya dan itu tidak ada boleh pertumpahan darah Mekah. Ya. Tetapi ada yang dibolehkan yaitu tanaman yang disebut izkhir. Izkhir itu dia jenis semak juga. Ya, dia wangi dia. Seperti rumput Mekah itu, tapi itu digunakan untuk bahan bakar bagi tukang besi dan juga untuk bahan-bahan rumah. Itu boleh dipotong. Ya, tadi kan tidak boleh memotong pohon kecuali izkhir ini karena diperlukan untuk keperluan tertentu. Nah, demikianlah kalau tentara dan akhirnya tidak terjadi pertumpahan darah ya karena diizinkan setelah suasana Mekah dikuasai oleh pasukan Muslim dan tidak ada yang melawan. Tidak ada yang melawan pasukan kecuali ada sedikit konflik di gerbang sebelah utara Mekah. Ya. Nah, tetapi di Mekahnya sendiri aman karena diberi perlindungan oleh Rasulullah SAW karena mengingat banyaknya pasukan yang datang ke Mekah, ya, jadi penduduk Mekah tidak berani melawan. Ya. Jadi mencari pengamanan. Tempat perlindungannya adalah rumah masing-masing. Jadi siapa yang tetap di rumah dia akan aman, tidak keluar. Siapa yang berada di luar dan berlindung di rumah Abu Sufyan aman. Ya. Dan siapa yang ada di pasar dan dekat Ka'bah, siapa yang berlindung di Ka'bah aman. Jadi ya amanlah, masuklah pasukan kaum muslimin kota Mekah dengan aman. Ya, tidak terjadi pertumpahan darah dan keharaman Mekah itu terpelihara dan kembali seperti sedia kala yang juga sudah berlaku di sejak zaman jahiliyah. Jadi itu sudah diketahui juga oleh penduduk Mekah. Ketika orang bertanya apa jawab Ammar ibnu Sa'id ini, katanya saya kan lebih tahu dari Anda. Ya, itulah yang disebut itu ya di sini tidak akan menerima orang yang berbuat maksiat dan juga orang yang yang bersembunyi karena terancam darahnya atau terancam nyawanya. Tidak. Dan juga orang yang lari karena suatu kejahatan. Kharabah itu kejahatan. Ya. Dan juga buruannya tidak boleh diusir atau dihalau. Tanamannya tidak boleh dirusak.
Ya. Dan bahkan luqatah itu barang temuan, ya, barang temuan di tempat-tempat terbuka, ya, seperti uang dan apanya, barang-barang temuan atau barang-barang berharga itu tidak halal, tidak boleh diambil kecuali untuk menyelamatkan, ya, kan, dan untuk mencari pemiliknya. Nah, itulah apa namanya itu keharaman tanah haram di Mekah. Nah, itu disebut ya tanah haram. Ya. Jadi eh, itulah apa namanya pemeliharaan Rasulullah SAW di Mekah yang menjaga ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sejak zaman-zaman dahulunya, sebelum Rasulullah SAW sampai sekarang. Tapi sekarang eh, kadang-kadang orangnya itulah di masa haji itu banyak juga copet-copet di sana. Ya, sehingga banyak juga yang penjahat di sana di Mekah. Sehingga hati-hati, orang hati-hati. Kalau dulu bawa duit itu tidak boleh taruh di apa, tenteng di tas. Kalau bisa tas itu pun bisa dibelah. Nah, itu eh, orang-orang yang tidak memelihara keharaman Masjidil Haram. Masjidil Haram disebut Al-Haram. Sebenarnya dia haram. Banyak hal ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dibolehkan di sana. Apalagi di musim haji. Ya, karena oleh sebab itu di sini juga dicantumkan di bab haji. Ya, karena ada di sana apa eh, ketentuan larangan juga orang-orang sedang ihram tidak boleh eh, berburu dan lain-lain seperti di sini. Apalagi menumpahkan darah. Ya kalau di musim haji ya tidak perlulah mengambil apa hal-hal yang ya, tentu menjaga hal-hal yang dilarang semasa haji itu. Sedangkan di dalam perang itu banyak hal yang dilarang di tanah haram itu. Itulah poinnya. Jadi Mekah itu tetap menjadi tanah haram sampai sekarang dan dia memang sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Dia orang akan selalu ya, cenderung untuk pergi ke sana, merindukan ke sana, sehingga orang sekarang banyak berulang kali pergi umroh. Ya. Karena ya sebetulnya ada kerinduan ke sana, tapi kan kalau di kita di Indonesia itu memerlukan biaya yang banyak. Ya. Tapi itulah doa dari Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya, dalam surat Ibrahim. Itu doa Nabi Ibrahim, waja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia itu
selalu cenderung keingin pada mereka, yaitu ke Mekah itu. Nah itu doa Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah sampai sekarang. Tidak ada satu saat pun yang sepi di Mekah. Di Mekah, setiap saat tidak ada sepi. Kalau mau tawaf, ya, hintai nanti jam 1 malam tentu tidak ada orang. Nah coba lah, semua orang juga berpikir seperti itu. Ramai. Ya. Apalagi sekarang mudah. Kemudahan. Dari seluruh dunia mudah untuk pergi ke mana-mana, termasuk ke Mekah. Jadi itulah kelebihan kota Mekah ini, yang disebut Hurmatul Makkah, disebut juga Baitul Haram, disebut negeri haram. Dan ini sudah berlaku sampai juga membuat di zaman jahiliyah membuat banyak suku-suku lagi iri pada Mekah. Dan konon kabarnya itulah yang menyebabkan Abraha ingin menyerang kota Mekah. Ya. Karena orang banyak di sana. Dan kalau banyak sana kan ekonomi hidup. Di Mekah itu tidak ada apa-apa. Itu semak-semak itu aja yang ada paling-paling. Hanya bukit-bukit batu dan rumput-rumput di, di, tapi sekarang ya sudah banyak ditanam kan kalau di Arafah itu di Mina itu sudah hijau. Di Mekah sendiri sudah hijau juga, banyak ditanam pohon-pohon. Cuma sekarang karena banyaknya bangunan ya kalah lah tanaman ini. Tapi ya, itu membuat orang selalu merindukannya. Itu memang doa Nabi Ibrahim itu. Dan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada satu tempat di dunia ini yang menyamai Mekah. Ya. Yarzuqhum minas samarat, dan beri rezekilah mereka itu penduduk Mekah itu dengan buah-buahan. Itu doa Nabi Ibrahim. Ternyata semua buah yang tidak ada di negeri kita itu ada di sana. Yang ada di sini ada di sana. Yang tak ada di sini juga ada di sana. Ya. Dengan mudah didapat. Itu sudah realitas. Ya. Yang buah-buah yang jarang kita lihat di sini, di sana ada. Ya. Ternyata begitu. Jadi apa tempat suci di dunia ini? Kalau agama lain ada Vatikan, ada sepinya, tidak setiap saat. Ya, di Syiah ada Karbala dan makam Ali di Baghdad, di Kufah. Ya. Ramai juga, tapi tidak setiap saat. Ya. Dan seperti di Mekah. Di Mekah ini tidak ada mengenal sepi. Ya. Penamaan kota Mekah itu haram itu dulu kan zaman jahiliyah kan tidak. Ya. Iya. Iya.
Penamaannya itu apakah sesudah jadi terjadi atau sebelum? Ya, di penamaan itu Nabi Ibrahim sudah menamakannya. Tadi kan ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Itu kata-kata Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim sudah menamakan itu Baitul Muharram atau Baitul Haram ya sekali. Jadi berlangsung terus sampai zaman jahiliyah sampai pada zaman Rasulullah. Itu Mekah itu sudah menjadi negeri haram, terutama di sekitar Ka'bah. Sekitar Masjidil Haram. Ya. Dan itu dikatakan dalam hadis ini, Inna Makkata harramahallah. Mekah itu sudah diberi kehormatan oleh Allah. Tapi di masa jahiliyah walam yuharrimhan nas. Ya. Tidak diharamkan oleh manusia. Ini maksudnya di zaman jahiliyah. Kenapa? Karena di sana diletakkan berhala-berhala yang disembah selain dari pemilik Rabbul Rabbahadil falya'budu Rabbahadzal bait. Hanya diperintahkan menyembah pemilik bait itu. Baitul Haram itu Allah SWT. Di sekelilingnya diletakkan setiap suku punya berhala di situ. Nah, padahal bukan pemilik dari Baitul Haram itu adalah Allah SWT. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlat asyita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kamu menyembah pemilik rumah ini, yaitu Masjidil Haram. Itu pemiliknya adalah Allah SWT. Ya. Setelah betul Mekah kan tidak boleh lagi melakukan pertumpahan darah di Mekah. Tapi pada abad 16 atau 15, 17 Indonesia ini, Mekah ini kan menjadi kekuasaan Turki Utsmani. Ya. Apakah itu tidak terjadi pertumpahan darah atau bagaimana? Ada beberapa kali pertumpahan darah situ. Bahkan Hajar Aswad pernah dicuri. Pertumpahan darah terjadi. Ya, itu pelanggaran. Ya. Jadi kutiba alaihimul kitab faqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum innal masjidal haram hatta yuqatilukum fi fa in qataluhum faqtuluhum. Ya kan gitu kan. Jadi larangan itu setelah Fatu Makkah itu disebutkan dan itu jadi pedoman. Ya, tidak boleh berperang di dekat atau di tanah haram. Hatta yuqatilukum. Tapi kalau orang menyerang, tentu untuk mempertahankan diri itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Ya.
Tauhud atau Tauhud kita sudah masuk tanah Arab kan itu. Kalau itu masuk tanah Arab itu kan perang terbesar itu Di masa Nabi hanya ada Fatu Makkah yang di Mekah. Ya di areal ya, tanah manasik haji lah. Manasik haji itu haram. Batasnya itu. Jadi berarti Mekah, Ka'bah, Masjidil Haram, kemudian Arafah, Muzdalifah, Mina. Dan pada lingkaran itu. Itulah yang haram. Ya. Haramain Ya Madinah, kota Madinah, Makkah dan Madinah, Haramain. Itu kota Nabi, ya, kota damai, kota Rasulullah SAW. Itu disebut juga kota haram. Tapi itu tidak sama status dengan Mekah. Jadi penamaannya itu tadi Nabi Ibrahim sudah menamakan itu Masjidil Haram itu di tempat Ka'bah itu dengan Bait Al-Muharram. Ya, Baitika. Jadi Inda Baitikal Muharram. Jadi sudah dinamakan oleh Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi itulah yang diingatkan dalam poinnya di dalam hadis ini untuk mengingatkan kita kepada sejarah, ya, sejarah Mekah dan kesucian Mekah dan bagaimana doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah SWT sehingga negeri Mekah tetap menjadi negeri yang makmur dan negeri yang haram. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.